Oke, Assalamualaikum. Halo Sobat Pembelajar, bertemu lagi sama saya Laili Fuji Widiawati. Hari ini saya kedatangan tamu nih, yaitu Vita Elisia STMSC PhD. Hari ini kita akan membahas topik terkait pembiayaan pembangunan, spesifik lagi adalah instrumen pembiayaan pembangunan. Oke. Bu Vita, kalau kita membahas sumber pembiayaan pembangunan biasanya itu dari pemerintah maupun non-pemerintah, ataupun kita mengenalnya konvensional maupun non-konvensional. Bisa jelaskan lebih lanjut nggak? Oke, baik. Betul sekali Bu Leli. Jadi ada dua sumber pembiayaan pembangunan yang utama. Yang pertama adalah sumber pembiayaan konvensional, yang kedua adalah sumber pembiayaan non-konvensional. Kalau sumber pembiayaan yang konvensional gitu umumnya bisa berasal dari APBN atau APBD gitu ya, yang dapat bersumber dari penerimaan pajak gitu ya, retribusi, bea cukai gitu, ataupun belanja pemerintah pusat ataupun daerah. Kemudian selain itu ada juga pinjaman dalam negeri gitu, yang bentuknya dapat melalui penerbitan surat utang negara atau SUN gitu, kemudian obligasi pemerintah dan juga melalui pinjaman perbankan lainnya gitu. Ada juga sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri, baik itu bilateral antar dua negara ataupun multilateral dengan lembaga-lembaga internasional seperti itu. Nah, sedangkan yang sumber pembiayaan non-konvensional itu sumber pembiayaan yang memang berkembang gitu ya saat ini seiring dengan kebutuhan dan inovasi di bidang pembiayaan pembangunan gitu. Bentuknya berbagai macam gitu ya. Yang paling populer adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU gitu. Atau mungkin teman-teman pembelajar pernah mendengar istilah Public Private Partnership atau PPP, di mana ada kerjasama antara pemerintah dan swasta terutama dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti itu. Selain itu untuk non-konvensional ada juga melalui sukuk negara, ada juga CSR, Corporate Social Responsibility, kemudian ada bentuk filantropi atau dana sosial keagamaan itu juga termasuk ya, termasuk zakat dan lain-lain gitu ya. Dan juga pembiayaan berbasis inovasi keuangan yang bentuknya beragam sekali begitu ya. Jadi memang Bu Leli, pembiayaan pembangunan saat ini tidak hanya terfokus pada mengandalkan anggaran negara atau utang, tetapi juga berbagai sumber skema inovatif yang lebih berkelanjutan. Baik. Kalau terkait instrumen pembiayaan pembangunan gitu ya, biasanya kita taunya terbagi 3 tuh. Jadi baik itu debt, revenue maupun equity financing gitu. Sebenarnya bagaimana sih instrumen pembiayaan pembangunan yang diaplikasikan di Indonesia? Gitu. Oh baik. Jadi di Indonesia sendiri kita menerapkan menggunakan ya prakteknya kombinasi ketiga instrumen tadi gitu ya. Jadi yang pertama betul yaitu revenue financing, yaitu pembiayaan berdasarkan melalui pendapatan. Kemudian yang kedua adalah debt financing, yaitu pembiayaan melalui hutang. Dan yang ketiga adalah equity financing, jadi pembiayaan yang memang berasal dari modal atau kekayaan seperti itu. Kalau yang pertama sekilas saja bahwa terkait dengan revenue financing gitu ya, karena melalui pendapatan itu bisa bersumber dari pajak, baik itu PPN, PPH, PBB dan lain-lain. Kemudian ada juga retribusi daerah dan juga PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak, itu masuk di revenue financing. Nah, kalau debt financing itu kan dari hutang ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, hutang ada beberapa jenis gitu ya, bisa hutang dalam negeri, bisa luar negeri. Dalam negeri ya tadi surat utang negara, luar negeri bisa kita ke lembaga internasional yang multilateral gitu ya, dengan IMF, World Bank, IDB, dan juga bilateral karena antar kedua negara juga bisa saling meminjamkan hutang. Nah, yang ketiga equity financing dari modal kekayaan, itu misalkan penyertaan modal negara atau PMN pada BUMN kita, itu juga termasuk equity. Kemudian investasi langsung atau foreign direct investment, kemudian KPBU tadi, Public Private Partnership itu juga termasuk dalam hal itu, dan juga pemanfaatan dana filantropi itu juga termasuk dalam equity financing gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Vita. Baik, sekian topik hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.